Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Di kesempatan ini kita mendapat kiriman perangkat audio dari subscriber setia, yaitu Mas Yudi Ega dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini Mas Yudi mengirimkan perangkat audio berupa tape deck kaset merek Hitachi model D-85S. Model ini diproduksi sekitar tahun 80-an dengan fitur satu deck, audio tape player, recorder. Perangkat ini memiliki kualitas audio kaset player dan recorder yang sangat bagus. Di sekitar tahun 80 hingga 2000-an, saya pribadi sering melakukan proses perekaman kaset audio dan sangat menginginkan model ini. Tapi sayang, berhubung dengan harganya yang tidak terjangkau. Menurut pemilik, perangkat ini didapat dari beli bekas dan sudah lama tersimpan di gudang. Kelengkapan panel depan perangkat nampak seperti ini. Kelengkapan panel belakang perangkat nampak seperti ini. Output perangkat ini hanya preamplifier saja, jadi levelnya belum bisa menggetarkan membran speaker. Untuk mengujinya, kita membutuhkan sebuah power amplifier. Kita pergunakan power mixer merek Betavo model ZX Strip 2750B yang telah direstorasi pada konten sebelumnya. Silahkan tonton videonya. Input di power mixer Betavo dihubungkan dengan soket RCA fungsi DPD input. Pada perangkat Hitachi D-85S terhubung ke line out atau soket RCA playback. Pergunakan speaker impedansi 8 ohm pada terminal output speaker power mixer Betavo. Bluetooth mode. Power mixer telah aktif, saklar input pindahkan ke fungsi input DPD. Saklar power Hitachi D-85S telah aktif, coba putar kaset audio. Ya, mekanik tape bermasalah. Tombol fungsi playback aktif, namun head tape kembali trip atau stop setelah beberapa saat. Coba naikkan level output, apakah terdengar suara pada speaker? Ya, audio output pada perangkat terdengar di speaker. LED level meter pun bekerja menampilkan level output audio dari kaset yang diputar. Oke, perangkat audio tape recorder Hitachi ini bermasalah pada mekanik tape. Berikutnya kita bongkar casingnya dan lakukan proses perbaikan.
Semoga bisa normal kembali. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bantu channel ini agar terus berkembang, berbagi ilmu. Tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru. Stereo kaset deck recorder merek Hitachi model D strip 85S, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Mekanik pemutar kaset audio menggunakan dua buah motor penggerak. Tidak seperti pada mekanik tape tipe umum, motor penggerak mekanik tape ini dikontrol oleh mikrokomputer. Trapo power supply dilindungi oleh plat logam, dimaksudkan untuk mencegah efek magnet yang akan mempengaruhi kinerja rangkaian di sekitarnya, biasanya berupa noise yang mengganggu. Saklar power utama terletak di samping trapo power supply, sehingga untuk menjangkau tombol power pada panel depan dipergunakan batang plastik sebagai penghubung tombol ke tangkai saklar. Input lilitan primer trapo power supply dilindungi oleh satu buah sekring. Sisi dalam panel depan nampak seperti ini, terdiri dari dua buah potensio pengatur level playback dan record, soket mikrofon, soket pon, saklar fungsi, audio level meter, mekanik tape, dan tombol power utama. Sisi dalam panel belakang nampak seperti ini, terdiri dari soket input dan output audio, soket remote, dan kabel input AC utama. Oke, mulai kita lepas panel depan perangkat. Hati-hati melakukannya, karena terdapat bagian tombol plastik pada saklar dan mekanik tape yang tipis dan mudah patah. Ini adalah tombol fungsi mekanik tape. Panel saklar terlepas karena pengait retak, kemungkinan bekas perbaikan teknisi sebelumnya. Terlihat terdapat saklar fungsi dengan batang plastik tipis penghubung ke tombol panel. Mekanik tape dengan tombol fungsi menggunakan saklar logic control. Batang penghubung tuas saklar power utama ke panel depan dilengkapi dengan satu buah lampu iluminasi. Untuk menganalisa kerusakan mekanik tape, lepas terlebih dahulu kabel penghubung komponen mekanik tape dengan mainboard. Skrup pengencang mekanik tape ke base plate sebagian hilang, hanya terpasang dua buah skrup saja. Mekanik tape sudah terlepas, kondisinya seperti ini. Plastik pengait modul saklar fungsi ke bodi mekanik tape patah. Begitu juga dengan jepit dudukan samping modul, plastik pengait patah. Plat aluminium cover base rail satu buah skrup hilang. Plat hanya diperkuat dengan satu buah skrup pada sisi sebelah kanan. Ya, kondisi komponen mekanik tape seperti ini. Terdapat kotoran karet pada plat bodi mekanik tape. Sepertinya karet base rail mengalami kerusakan.
Karet sabuk dari base reel ke counter tap kondisinya sangat kaku. Kemungkinan perangkat sudah lama tidak dipergunakan. Untuk mengetahui lebih jelas kondisi karet base reel ke idle coupling, kita lepas base reelnya. Karet base reel sangat keras dan sudah habis terkikis. Untuk mengetahui kondisi karet sabuk pada bagian belakang mechanic tap, lepas plat mounting motor penggerak. Pada bagian ini, baut tidak semua terpasang, sebagian baut hilang. Plat mounting motor penggerak telah dilepas. Kondisi karet bantalan motor terlihat longgar disebabkan karena karet bantalan sudah melar dan tidak layak pakai. Karet sabuk sejumlah 3 buah. 2 buah karet terhubung ke idle coupling dan 1 buah karet terhubung ke flywheel capstan. Masing-masing karet sabuk digerakkan oleh motor yang berbeda. Karet sabuk penggerak flywheel berbentuk pipih, sedangkan karet sabuk ke idle coupling berbentuk persegi, berjumlah 2 buah dengan ukuran berbeda. Flywheel capstan bentuknya seperti ini, diameter lumayan besar, digerakkan oleh motor penggerak tersendiri. Sedangkan 2 buah roda idle coupling digerakkan oleh motor dengan ukuran lebih kecil dibandingkan motor penggerak flywheel. Penggerak otomatis mechanic tap menggunakan 2 buah solenoid, masing-masing terhubung dengan port chipset mikrokomputer. Head tap menggunakan merek Sansui. Terdapat 4 pin output signal audio, menandakan bahwa head tap memiliki 2 lilitan pick up magnetik, atau dengan kata lain, head memiliki output 2 kanal kanan dan kiri. Kondisi permukaan head tap masih normal, hanya saja tertutupi kotoran, perlu dibersihkan. Begitu juga dengan pinch roller. Karet roll masih terlihat rata dan layak pakai. Kondisi karet reel sebelah kiri nampaknya masih bagus, tapi kemungkinan sekalian kita ganti agar seimbang dengan karet base reel. Di tengah antara reel terdapat roda idle coupling, kondisi karetnya juga masih normal. Seluruh komponen karet mechanic tap perlu diganti, dikarenakan tidak ada stok saat ini. Kita menunggu order terlebih dahulu. Semoga semua spesifikasi atau ukuran karet yang diperlukan tersedia di pasaran. Ini adalah motor penggerak idle coupling dan reel mechanic tap. Tegangan input tertera 6,4 volt DC. Sedangkan motor penggerak flywheel capstan menggunakan tegangan input 16 volt. Sambil menunggu order komponen mechanic tap, kita lanjut ke pemeriksaan kondisi komponen pada mainboard. Pada mainboard, terdapat beberapa skrup pengencang yang tidak terpasang. Sebagian skrup hilang. Di bagian bawah mainboard, lapisan bawah PCB dilindungi oleh plat logam. Dimaksudkan untuk mencegah noise yang tidak diharapkan mengganggu kinerja rangkaian. Kondisi lapisan bawah PCB utama seperti ini. PCB utama perangkat sudah terlepas dari casing. Terlihat komponen masih asli, belum pernah ada pergantian. Pada terminal input tegangan rectifier terdapat 2 buah sekring pengaman untuk masing-masing besaran tegangan input. Terlihat
satu sekring yaitu F102, kondisi salah satu holder ditahan dengan kawat, sepertinya mengalami patah pada plat penjepit. Komponen utama perangkat ini adalah IC UPD 554C yang merupakan 4 bit single chip mikrokomputer. Seluruh proses kerja mekanik tape baik untuk fungsi playback ataupun recorder diatur oleh IC ini. Sebagai driver motor penggerak mekanik tape digunakan sebuah komponen berupa IC yaitu BA6107. IC 2 dengan nomor HA11122W adalah sebuah IC sistem lengkap 2 kanal termasuk penguat saluran, penguat perekam, dan penguat headphone. IC 1 dengan nomor BA328 merupakan 2 kanal preamplifier head, jadi penguat signal head pada mode playback diolah dan diperkuat oleh IC ini. IC 3 dengan nomor HD14066BP adalah komponen dengan fungsi sebagai saklar atau quadruple multiplexer untuk pilihan input mikrofon atau lain input pada mode perekaman. IC 4 dengan nomor JRC4558 adalah merupakan amplifier operasi yang bertugas sebagai driver untuk LED audio level meter. IC dengan modul PCB terpisah nomor HA11226 merupakan sebuah komponen yang bertugas sebagai audio noise reduction tipe Dolby B. Potensio pengatur level input perekaman menggunakan potensio dengan resistansi 20 kilo ohm. Potensio terdiri dari 2 buah yang dirancang satu poros batang shaft, sehingga pada panel depan tampak ada 2 buah tombol pengatur level dalam satu jajar atau susun. Potensio pengatur level output atau playback dengan resistansi 10 kilo ohm stereo. Kita mulai analisis kondisi komponen pada PCB modul utama, lepas tangkai sambungan knop saklar fungsi rewind dan timer serta knop saklar mode lainnya. Perbaiki holder sekring F102, lepas semua holder sekring termasuk F101. Ya, holder sekring F102 diganti dengan kawat oleh teknisi sebelumnya. Bersihkan terminal sambungan input tegangan AC rectifier dengan kontak cleaner. Terminal sejumlah 3 buah. Ini berarti ada 2 besaran output tegangan lilitan sekunder trapo. Terminal tengah adalah ground atau 0. Untuk mengganti holder sekring F102, kita cari holder bekas atau cabutan dari rangkaian yang tidak terpakai. Namun sayang tidak menemukan bentuk yang sama dengan bawaan perangkat ini. Rata-rata pin holder sejajar dengan badan sekring, sedangkan yang diperlukan pin berada di samping plat penjepit. Untuk itu, kita coba akali dengan memindahkan posisi pin sesuai dengan lubang di PCB atau spesifikasi holder sekring bawaan perangkat ini. Uji terlebih dahulu apakah sekring telah tersambung dengan baik. Ya, sekring telah tersambung sempurna. Nilai arus sekring F101 800 mA dan F102 1,6 ampere.
Selanjutnya, kita periksa kondisi kapasitor elektrolit, terutama filter power supply dan regulator. C104 kapasitor elektrolit 2200 mikrofarad 16 volt dan C405 1000 mikrofarad 25 volt. Kapasitor ini sebagai filter regulator tegangan 11 volt. C405 1000 mikrofarad 25 volt terukur masih normal. C104 2200 mikrofarad 16 volt terukur masih normal. Regulator 11 volt menggunakan transistor 2SC1162 sebagai penguat arus dan Zener 11 volt sebagai penentu tegangan. Tidak ada masalah dengan kapasitor C104 dan C405. Pasang kembali kapasitor tersebut. Berikutnya ke regulator tegangan 22 volt terdapat transistor Q101 2SC1061 dan Zener ZD101 22 volt. Periksa kondisi kapasitor C101 2200 mikrofarad 35 volt. Kondisi C101 2200 mikrofarad 35 volt terukur masih normal. Lanjut, periksa dua buah kapasitor filter C108 dan C109 masing-masing memiliki kapasitas 2200 mikrofarad 35 volt dan 470 mikrofarad 35 volt. C109 470 mikrofarad 35 volt kapasitas sudah menurun, perlu diganti. C108 2200 mikrofarad 35 volt kapasitas masih normal. Ganti C109 470 mikrofarad 35 volt. Ini adalah filter tegangan untuk tegangan input motor penggerak idle coupling yang didrive oleh IC 6. Bersihkan seluruh variabel resistor pengatur masing-masing fungsi kerja perangkat menggunakan kontak cleaner. Variabel resistor sejumlah 8 buah telah dibersihkan. Masing-masing berfungsi sebagai pengatur penguatan audio level meter, playback output, record input, dan bias record. Kondisi solderan pada beberapa kaki komponen sebagian retak, perlu disolder ulang. Lapisan bawah PCB utama sangat kotor, bersihkan menggunakan cairan thinner pembersih. Bagi sobat elektro, jika ingin mendapat perlakuan khusus dari channel kita ini, misalnya mendapat prioritas konsultasi, komentar khusus, dan berbagai kelebihan lainnya, silahkan klik tombol berlangganan. Kita sediakan harga bervariasi. Terima kasih untuk sobat yang sudah berlangganan seperti Kang Ahmad Suganda. Lapisan bawah PCB utama telah dibersihkan.
Berikutnya, bersihkan jack input mikrofon dan headphone sejumlah 3 buah jack dengan ukuran 6,5 mm. Ini adalah soket RCA line input dan output untuk fungsi perekaman dan playback. Bersihkan dengan kontak cleaner, termasuk semua tombol yang terdapat pada panel depan. Cuci tombol dengan air deterjen. Kotoran yang sudah lama menempel pada tombol saklar fungsi sulit dibersihkan, seakan warna kotoran sudah meresap ke plastik tombol. Panel depan perangkat terbuat dari plat aluminium tipis. Bersihkan seluruh bagian panel dengan air deterjen. Klip penahan mika transparan pintu mekanik tap rusak pada bagian kiri. Kita akali dengan cara memberikan lem. Trapo power supply memiliki 2 buah output tegangan sekunder warna biru, merah, dan hitam sebagai 0. Untuk mengetahui tegangan keluarannya, coba kita lakukan pengukuran. Kabel warna merah terukur tegangan sebesar 26,7 volt AC. Kabel warna biru terukur tegangan sebesar 12 volt AC. Bagian lilitan primer trapo power supply dilindungi oleh sekring sebesar 3,15 ampere. Pemeriksaan kerusakan komponen PCB utama telah selesai. Bersihkan baseplate casing perangkat. Pasang kembali PCB utama pada casing. Perkuat dengan sejumlah skrup. Sebagian skrup bawaan hilang. Kita ganti seluruh skrup dengan skrup kualitas bagus. Sebagian sisi baseplate pelindung lapisan bawah PCB utama sedikit berkarat. Bersihkan karat dengan cara diamplas. Selanjutnya, kita lakukan perbaikan pada modul mekanik tap. Bersihkan kotoran karat yang banyak tersebar pada bagian dasar mekanik. Berikan minyak pelumas pada bagian yang memerlukan. Lepas dan periksa kondisi karet ring pada reel sebelah kiri. Diameter karet ring terukur 20 mm. Sekalian kita uji lampu iluminasi mekanik tap. Ya, lampu iluminasi indikator pita kaset masih menyala. Karet ring reel telah kita dapatkan, walau dengan susah payah kita mencarinya.
diameter 20 mm, lebar 3 mm, dan tebal karet 2 mm. Diameter dalam terukur 15 mm. Kedua reel kita ganti karetnya agar masing-masing memiliki karet ring dengan usia sama. Pasang reel pada posisi masing-masing. Jangan lupa pasang pegas terlebih dahulu. Untuk base reel kita cari pegas dengan model lain karena pegas bawaan hilang. Ada masalah dengan bantalan karet motor penggerak mekanik tape. Kondisi karet sudah melar. Kita coba akali dengan cara menambahkan ring plat pada bantalan. Ring plat ukuran baut M4 telah kita pasang pada bantalan karet. Sekarang posisi motor sudah kokoh. Biasanya jika dibiarkan, posisi puli motor tidak tepat terhadap karet sabuk. Terdapat 4 buah karet sabuk pada mekanik tape ini. Masing-masing ukuran nomor 22 untuk flywheel capstan, nomor 13 dan 9 untuk idle coupling, dan nomor 20 untuk counter tape. Seluruh karet sabuk kita ganti. Beberapa baut pengencang mounting motor penggerak tidak terpasang. Cari baut yang sama, kita lengkapi agar mounting motor tidak goyah karena getaran motor. Plat plastik penahan modul saklar fungsi mekanik tape patah. Coba kita perbaiki. Klip penjepit modul saklar fungsi mekanik tape juga patah. Kita akali dengan menambahkan kawat penahan pada bagian yang patah tersebut. Modul tape counter dalam perangkat ini harus tetap berjalan dengan baik. Jika counter rusak atau karet putus, maka dapat dipastikan mekanik tape tidak akan bekerja. Ini dikarenakan terdapat sensor putaran pada roda penggerak counter yang dihubungkan dengan port mikrokomputer. Lengkapi skrup pengencang mekanik tape ke base plate sejumlah 5 buah. Kondisi awal, skrup pengencang ke base plate hanya terpasang 2 buah skrup. Karet sabuk base reel ke counter tape wajib dipasang. Ukuran karet nomor 20. Di balik angka counter terdapat sensor putaran.
Jika karet rusak atau putus, maka mechanic tape akan trip saat fungsi playback. Ya, kita mulai instalasi ulang semua sambungan kabel dari dan ke PCB utama. Terdapat soket dengan jumlah pin sama. Hati-hati jangan sampai salah posisi penyambungan. Kabel sambungan lampu iluminasi telah tersambung. Coba nyalakan perangkat, apakah lampu bisa menyala? Oke, lampu iluminasi masih menyala dengan cahaya normal. Terdapat bagian rangka samping dengan kondisi plat plastik patah. Coba kita perbaiki. Pinch roller kondisinya masih normal, namun bukan asli seperti bawaan perangkat ini. Lepas pinch roller dan lakukan pergantian. Setelah diperhatikan, ternyata ring penahan kapstan tidak terpasang. Agar putaran kapstan stabil, pasang kembali ringnya. Sebagai pengganti roda pinch roller, kita pergunakan yang berkualitas baik. Bushing terbuat dari bahan kuningan. Diameter roll berukuran 12,5 mm. Tebal roll termasuk bushing 7,6 mm. Diameter lubang bushing 2 mm. Modul rangkaian telah selesai diinstalasi. Begitupun dengan mechanic tape. Sekarang kita uji apakah mechanic tape sudah bisa berputar memainkan kaset audio. Perangkat telah terhubung dengan power amplifier. Coba mainkan kaset audio. Angka counter tape kita reset ke 0. Fungsi playback aktif dan kaset berputar tanpa trip. Ya, mechanic tape telah berfungsi kembali. Kaset berputar dengan lancar tanpa ada error seperti kondisi awal.
Pasang semua kelengkapan panel depan perangkat. Lengkapi skrup pengencang yang tidak terpasang pada saat awal perangkat dibongkar. Pastikan knop saklar fungsi mekanik tap tepat pada posisi modul saklar. Bagi sobat elektro yang ingin berpartisipasi pada channel ini, silahkan klik tombol langganan. Akan ada berbagai perlakuan khusus dari kita bagi yang sudah berlangganan. Rapihkan instalasi kabel dengan cara mengikat menggunakan kabel ties. Periksa kembali hasil instalasi, jangan ada soket sambungan atau komponen yang keliru dalam instalasi. Kita uji kembali perangkatnya. Berikutnya, sesuaikan keseimbangan indikator audio level meter. Proses instalasi dan pengujian telah selesai. Pasang cover atas perangkat dan perkuat dengan 2 buah skrup. Proses perbaikan perangkat audio merek Hitachi model D-85S telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.